Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-habibil Mustafa Abil Qasimi Muhammad. Salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin alaik salli ala Muhammad wa ali Muhammad warzuqna wa walidayna wa azwajana wa auladana wa dhurriyyatina min ba'dina hubba Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ahyina ala dhalik wa amitna ala dhalik wahsyurna fi zumrati man ahabba Muhammada wa ala Muhammad ma'a Muhammadin wa alihi ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada pertemuan yang lalu kita membicarakan mengenai sifat-sifat orang-orang yang bertakwa dari awal-awal surat Al-Baqarah, yaitu mereka yang memiliki 5 sifat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan kelima, wabil akhirati hum yuqinun. Sebagaimana pertemuan yang lalu saya sebutkan, insyaallah kajian-kajian kita masih berkaitan dengan mengkaji sifat-sifat perangai-perangai orang-orang yang bertakwa dalam Al-Quran, agar kita bisa mampu menirunya dan kita meraih benar-benar tujuan dari diwajibkan puasa, la'allakum tattaqun. Adapun yang akan kita kaji hari ini masih bersama sifat-sifat kaum muttaqin. Bahkan ayat yang akan kita kaji 177 surat Al-Baqarah ini setelah menyebutkan beberapa amalan-amalan kewajiban dan amalan-amalan indah, sifat-sifat yang dimiliki oleh mereka orang-orang yang beriman, Allah menyebutkan bahwa inilah hakikat orang-orang yang bertakwa. Karena itu Allah akhiri ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka lah hanya mereka lah orang-orang yang benar dan hanya mereka orang-orang yang bertakwa. Artinya yang akan kita kaji hari ini dari surat Al-Baqarah 177 itu ialah bagaimana orang-orang yang bertakwa itu memiliki pedoman dan pegangan hidup. Jadi kehidupan mereka semua ini berdasarkan pedoman dan pegangan hidup yang telah Allah tentukan untuk mereka. Karena itu nanti ayatnya membicarakan, jadi ayat yang akan kita baca ini seakan-akan akan menjelaskan pegangan pedoman orang-orang yang bertakwa, ya ini sifat-sifat yang akan disebut oleh Allah, yang kita selalu berharap kepada Allah agar kita digolongkan dan mampu melakukan hal-hal indah itu.
Apa ayat ini? Allah menyebutkan begini. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Albir itu kebaikan. Artinya orang yang memilih, asal arti kalimat albir atau sesuatu yang luas. Karena itu daratan disebut albar dan semuanya. Orang yang albir itu kebaikan yang meluas sekali. Sehingga orang yang melakukan kebaikan itu disebut albar tanpa alif atau bar dengan alif. Karena itu ada birrul walidain. Albar orang yang melakukan. Dan itu kemudian kelak menjadi al-abrar, innal abrara lafi na'im. Cuman kajian kita hari ini bukan berkaitan dengan al-abrarnya. Nanti insyaallah ada kajian khusus al-abrar dalam Al-Quran. Tapi yang akan kita kaji adalah kebaikan yang sebenarnya itu apa. Allah akan jelaskan bahwa untuk melakukan kebaikan, untuk mencari kebaikan yang sebenarnya tidak perlu ke timur atau ke barat. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walaupun dalam beberapa buku-buku tafsir sebutkan salah satu sebab nuzulnya ayat ini setelah kiblat dirubah oleh Allah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Banyak orang-orang yang dari ahlul kitab membicarakan semuanya mengenai kenapa perubahan. Tetapi yang jelas ayat ini ingin menjelaskan yang ingin mencari kebahagiaan, yang ingin mencari ketentraman, yang ingin mencari kesuksesan dunia dan kebahagiaan akhirat, tidak perlu mencari teori dari timur atau barat, karena konsepnya sudah ada, pegangannya sudah ada, dan ini merupakan panduan hidup. Semua urusan kehidupan kita sehari-hari berkaitan kita dengan Allah, berkaitan kita dengan sesama manusia, sudah ada dalam ini. Karena itu Allah menyebutkan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra. Sebenarnya kebaikan yang sebenarnya adalah inilah sifat-sifat orang yang baik. Apa saja? Karena itu, tetapi setelah Allah menyebutkan semua sifat ini, Allah akhiri ayat ini, wa ulaika humul muttaqun. Artinya begini, orang-orang yang bertakwa itu sudah punya konsep kehidupan sendiri dari Allah. Sehingga tidak perlu mencari teori dari timur maupun barat. Tidak perlu mencari dari siapapun. Karena sudah ada yang mereka miliki. Yaitu panduan pegangan kehidupan dari harian dan sampai mengajarkan mereka ke akhirat. Semuanya sudah dirinci oleh Allah. Dan mereka tidak pernah keluar dari ini. Karena itu kalau kita baca di awal ayat, ketika Allah menyebutkan mengenai Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Artinya apa? Orang-orang yang bertakwa itu sudah punya petunjuk, hanya Al-Quran petunjuk kehidupan mereka. Pegangan dan pedoman mereka hanya Al-Quran. Memang kalau kita baca dalam ayat lain, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk seluruh umat manusia. Tetapi yang mampu mengambil petunjuk Al-Quran yang sebenarnya hanya hudan lil muttaqin, mereka orang-orang yang bertakwa. Karena itu kita ingin melihat sekarang apa saja pegangan konsep kehidupan orang-orang yang bertakwa. Allah sebutkan walakinnal birra man amana. Pertama berkaitan dengan akidah. Orang yang bertakwa pertama membangun akidahnya agar kuat. Apa akidah mereka? Amana billah, percaya mutlak dengan Allah. Wal yaumil akhir, dengan hari akhirat. Wal malaikah, dengan seluruh malaikat ciptaan Allah yang menampakkan kekuatan dan kekuasaan Allah. Bahwa sekian, gak mampu orang mampu menghitung berapa jumlah malaikat. Kepercayaan kita dengan malaikat, dan malaikat itu ada yang bersama kita. Malaikatun bin nahar wa malaikatun bil lail, silih berganti mendampingi kita. Bahkan ada riwayat attatis sama wa huqqalaha an ta'it ma baina raki'in wa sajid. Sepertinya ada suara gemuruh di langit ini, dan pantas karena apa? Tidak ada setiap jengkal kecuali ada malaikat yang sujud atau rukuk kepada Allah, dan lebih apalagi malaikat percaya kepada Allah dengan hari kiamat. Wal malaika, dengan malaikat. Wal kitab, percaya dengan Al-Quran.
Jadi tauhid beriman, yaumil akhir dengan ma'ad, malaikat, kemudian bil kitab, percaya dengan semua kitab yang Allah turunkan sebagai pegangan dan konsep kehidupan manusia. Wan nabiyyin, dan percaya dengan seluruh para anbiya sebagai manusia-manusia yang diutus oleh Allah untuk membimbing umat manusia. Ini pertama, mereka punya pegangan hidup pertama adalah berkaitan dengan akidah, penguatan iman kepada Allah, hari kiamat, malaikat, para nabi dan semua kitab yang Allah turunkan. Kedua adalah solidaritas sosial, artinya hubungan sesama manusia. Ajib ayat ini. Kalau kita baca ayat yang minggu yang lalu, setelah iman billah langsung yuqimunas shalah. Tapi di sini yuqimunas shalah datang ketiga setelah didahulukan oleh Allah urusan hidup sosial dengan sesama manusia. Orang yang bertakwa punya pegangan hidup pertama berkaitan akidah. Kedua, bagaimana bisa dia hidup dengan sesama manusia sosialnya. Karena itu yang kedua, wa atal mala ala hubbihi. Orang yang bertakwa punya pegangan hidup setelah iman kepada Allah, menginfakkan hartanya yang dia senangi. Memang ada sebagian mufassir mengatakan ala hubbihi lillah. Karena cinta pada Allah semua. Tapi ada yang mengatakan, dan ini juga memiliki arti yang benar, bahwa ala hubbihi lil mal. Manusia punya sifat senang dengan hartanya. Dengan kesenangan harta yang dimiliki tetap dia infakkan di jalan Allah. Karena pegangan hidupnya adalah semua tergantung apa yang telah diimani kepada Allah. Wa atal mala ala hubbihi. Dia menginfakkan hartanya begitu, padahal dia sangat mencintai hartanya itu. Karena itu nanti kalau kita sampaikan ayat ini dimulai laisal bir walakinnal bar, nanti albir kalau kita sampai nanti bicara mengenai al-abrar dalam Al-Qur'an, kita akan menemukan bahwa al-abrar itu Allah sifati sebagai hamba-hamba Allah, yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Walaupun al-abrar punya tingkat tertinggi, mereka orang-orang yang telah disebut oleh Allah dan disucikan oleh Allah. Kedua, pegangan orang-orang yang bertakwa adalah wa atal mala ala hubbih, menginfakkan, mengeluarkan hartanya saat dia masih mencintai harta. Apakah pegangan konsep Al-Quran ini saat kita disuruh mengeluarkan uang, menginfakkan harta yang kita dilepas, yang kita cintai, kita dilepas? Tidak. Allah rinci. Kepada siapa kita keluarkan harta itu? Allah rinci. Pertama, atal mala ala hubbihi. Yang pertama disebut adalah dzawil qurba. Mengeluarkan harta yang disenangi itu pertama kepada siapa? Kepada keluarga dan sanak familinya terlebih dahulu. Karena itu Rasulullah pernah bersabda, la sadaqata wa dhu rahimin muhtaj. Tidak ada arti nilai sedekah sementara keluarga dan famili masih memerlukan bantuan. Kenapa Allah dahulukan berkaitan dengan berinfak sebelum membicarakan sholat? Karena biasanya orang itu cuma megang kewajiban, selain wajib dia cuek, tidak ada urusan. Ada juga orang yang melampaui batas, yang urusan bukan wajib dia bermacam-macam memberikan, melakukan, tapi urusan wajib bagaimana dia tidak meremehkan, bagaimana zakatnya, humusnya meremehkan, tapi yang urusan enggak wajib dia lakukan. Karena itu Allah dahului sebelum membicarakan salat, wa atal mala ala hubbihi, pertama kepada keluarga. Kedua, wal yatama, anak-anak yatim yang memerlukan bantuan, mereka yang telah kehilangan orang tuanya yang membiayai mereka. Ketiga, wal masakin, orang-orang miskin. Artinya orang yang bertakwa ini punya hidup dalam konsep kehidupannya ikut memikirkan dan ikut tanggung jawab dengan apa yang terjadi sekelilingnya untuk membantu famili, untuk memberikan orang anak-anak yatim, untuk memberi orang-orang miskin. Yang keempat, wabnas sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan musafirnya. Mungkin di rumahnya, di negerinya, di kotanya dia punya, tapi dalam musafir kehilangan bekal dan semuanya, maka kita infakkan. Kelima, wasailin, orang-orang yang minta. Allah sebutkan sendiri ini.
Allah nggak sebutkan yang pertama orang miskin. Karena banyak orang-orang yang miskin, mereka menjaga harga dirinya, mereka tidak minta. Tapi ada orang yang sudah tidak mampu lagi mempertahankan dirinya. Karena memang kondisi, memang sampai dia mengulurkan tangan dan minta, maka harus mendapatkan bagian. Dan orang-orang yang bertakwa paling peduli berkaitan dengan anak-anak yatim, orang miskin, wasailin, orang-orang yang minta. Dan orang-orang yang minta itu adalah orang-orang yang dikirim oleh Allah kepada kita. Bisa saja Allah kirimkan dia minta ke orang lain, tapi kita dipilih oleh Allah. Karena itu pernah ada ungkapan indah dari Amirul Mukminin yang memiliki, yang artinya kurang lebih semacam ini, orang miskin yang datang ke rumahmu itu adalah utusan Allah. Terserah bagaimana engkau menghadapi utusan Allah itu. Kenam wafir riqab, membebaskan budak ini. Kalau zaman dulu masih ada budak yang harus kita beli. Jadi orang yang bertakwa punya konsep hidup. Pertama, membangun akidahnya yang kokoh ketika berkaitan dengan sosialnya, membagikan harta yang dicintai kepada orang kerabat familinya, kepada anak yatim, orang miskin, orang yang memohon, orang yang barang perjalanan kehabisan bekal dan semuanya itu. Ketiga, konsep kehidupan yang dimiliki panduan atau pegangan kehidupan orang muttaqin adalah melaksanakan semua kewajiban. Wa aqamas salata wa ataz zakata. Melaksanakan, mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Bukan berarti mendirikan salat dan zakat di bawah mengeluarkan harta yang mustahabnya, tidak. Tetapi Allah sebutkan dua itu mengenai yang belum wajib itu, mengenai sosial ini Allah sebutkan lebih dahulu karena banyaknya orang tidak cuma sibuk dengan yang kewajiban, seakan-akan tidak peduli dengan lingkungan. Karena itu Allah dahulukan at-takaful al-ijtimai qabla al-faraid. Sebelum mengenai kufar. Wa aqamas salah, mendirikan salat. Wa ataz zakah. Saat kita, coba perhatikan ayat ini. Saat kita disuruh menginfakkan harta yang bukan wajib, Allah dikasih pendahuluan. Ala hubbihi, harta yang kamu cintai. Tetapi ketika membicarakan melaksanakan zakat, Allah nggak sebut lagi. Karena biasanya orang kalau mengeluarkan zakat, dia merasa punya kewajiban harus dikeluarkan. Tapi kalau selain zakat, sementara dia masih cinta sama uang ini, karena itu kemudian Allah sebutkan di luar yang wajib, ala hubbihi dzawil qurba yang tadi itu. Wa aqamas salata wa ataz zakah. Karena tidak ada juga artinya kita memberikan bantuan ke sana ke sini kepada orang yang disebut dalam Al-Quran ayat-ayat tadi, tapi kita tidak melaksanakan kewajiban. Tidak, kewajiban pasti harus terdepan. Kalau kita sudah melaksanakan kewajiban, baru yang selain wajib itu akan diterima oleh Allah. Tetapi kalau kewajiban kita abaikan, kita melakukan yang tidak wajib, tidak bernilai di sisi Allah. Jadi pegangan hidup orang bertakwa semacam ini, bagaimana kehidupan sosialnya, sehingga dia Allah dahulukan dalam panduan hidup ini sebelum. Kemudian keempat, dalam berkaitan dengan akidahnya. Pertama, kedua bagaimana sosialnya dengan sesama masyarakat. Ketiga mengenai tanggung kewajibannya. Keempat Allah sebutkan berkaitan dengan akhlak, bagaimana perilaku hariannya. Yaitu wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Orang-orang bertakwa itu mempunyai pegangan dalam hidup adalah selalu menepati janji. Kalau mereka sudah janji, pasti ditepati janjinya. Karena Allah, orang al-mu'minun inda syurutihim, orang yang disebut orang beriman itu adalah yang masih berpegang untuk melaksanakan janjinya. Karena itu dalam Islam ini melaksanakan janji kita, menunaikan atau memberikan janji yang sebenarnya, atau memberikan amanat, atau berbakti kepada orang tua. Tiga hal ini dalam Islam tidak dipandang kepada siapa kita berjanji, kepada milik siapa amanat itu, dan siapa orang tua kita. Karena itu dalam hadis Rasulullah pernah bersabda yang artinya tunaikan serahkan amanat kepada siapapun, al-barru wal fajir, orang yang baik atau yang jelek, bahkan muslim atau kafir. Kedua,
janjimu kamu wajib laksanakan. Janji pada siapapun, kepada orang baik atau orang jelek, orang muslim atau orang kafir harus. Dan berbakti kepada kedua orang tua, siapapun orang tua kita itu, baik hatta yang bukan muslim, tetap kita harus memiliki kewajiban. Mufuna bi ahdihim idza ahadu. Konsep kehidupan orang-orang yang bertakwa, pegangan yang mereka ikuti adalah setelah iman, setelah menginfakkan hartanya dalam bentuk sosial, setelah melakukan kewajiban salat dan menunaikan zakatnya, mereka menepati janji apabila berjanji. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Kelima, pegangan kehidupan, konsep kehidupan yang dipegang oleh kaum muttaqin adalah was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Orang muttaqin mengikuti konsep kehidupan ini adalah menjalankan kesabaran dalam semua bentuknya. Fis sarra'i fil ba'sa'i. Ba'sa itu disebutkan, kaum mufassir menyebutkan dalam keadaan kemiskinan, fil faqri wa ghairi, seperti kesulitan hidup. Wad-dharra'i, dalam kondisi sakit, menghadapi bencana dan segala macam. Wahinal ba's, dalam peperangan. Artinya orang bertakwa itu punya konsep kehidupan bahwa apa? Harus membekali kehidupannya dengan kesabaran dalam apapun, dalam kesulitan, masalah harta, masalah bencana, masalah sakit, masalah dalam perang, tetap mempunyai kekuatan. Ada muqawamah dalam kehidupannya. Kadang-kadang orang menafsirkan sabar itu salah. Diartikan sabar ya biar kita dizalimi, yang penting nanti. Biar enggak. Sabar itu justru memotivasi kita. Karena kita sabar, kita berani bangkit melawan apa yang kita hadapi. Kemiskinan, dalam kondisi sakit, dalam bencana, dalam peperangan, dalam musuh, dalam semua hal. Fil ba'sa, dalam kemiskinan. Fil dharra, dalam sakit dan bencana. Wahinal ba's, dalam perang. Dan kita hari-hari ini mengkaji ini, tiga-tiganya ada di saudara-saudara kita di Gaza. Kemiskinan, mereka begitu. Mereka yang luka-luka segala macam sakit. Mereka yang masih tetap diserang. Dan mereka tetap tabah. Dan itulah salah satu tanda-tanda orang bertakwa. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wahinal ba's. Dalam kemiskinan, dalam sakit atau bencana, dan dalam keperangan. Dalam semua hal. Karena tanpa kesabaran, semua sifat yang apa sebelumnya nggak mampu dilakukan. Tanpa memiliki kesabaran, nggak bisa orang akan mengeluarkan harta yang disenangi untuk orang lain. Tanpa memiliki kesabaran, nggak mampu dia mendirikan sholat, melakukan jihad dan semuanya. Semua ini kesabaran. Karena itu dalam ayat-ayat dan pernah kita kaji di tempat ini, sering Al-Quran menyebutkan ketika ingin memberikan surga kepada manusia, manusia telah beramal saleh, yang diringkes oleh Allah nggak amal-amal lainnya, cuman sabarnya. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Karena kesabaran mereka Allah balas surga. Padahal ada mereka berjihad, mereka sholat, mereka segala macam. Tapi semua Allah sebutkan bahwa kalau tanpa ada sabar, tanpa tidak akan semua. Di akhir ayat ini, setelah yang memiliki semua sifat ini, beriman, akidah yang kokoh pada Allah, hari kiamat, malaikat, para kitab dan para anbiya, menginfakkan hartanya kepada keluarga, sanak famili, anak yatim, miskin dan orang yang dalam musafir kehabisan bekal, kemudian orang yang minta-minta dan untuk membebaskan budak, mendirikan salat, kemudian zakat, kemudian melaksanakan semua janjinya, menunaikan semua janjinya apabila janji, kemudian memiliki diri dalam sabar dalam semua hal, dalam kemiskinan, dalam bencana, dalam sakit, dalam peperangan. Setelah Allah sebutkan semua ini, orang yang memiliki pegangan hidup semacam ini, ulaikal ladzina sadaqu. Inilah orang-orang yang benar-benar apa? Benar-benar beriman kepada Allah, benar-benar hamba Allah yang sejati, benar-benar semuanya ulaikal ladzina sadaqu. Dan Allah akhiri, wa ulaika humul muttaqun, dan itulah contoh orang-orang puncak ketakwaan manusia yang memiliki semua pegangan hidup ini. Artinya takwa yang sebenarnya itu adalah orang-orang yang melakukan semua pegangan hidup ini.
Karena itu orang yang bertakwa tidak sibuk dengan konsep dari barat atau dari timur. Orang-orang yang bertakwa sudah punya konsep sendiri dalam hidupnya. Dan mereka saat melakukan sesuai dengan pegangan dan pedoman hidup yang telah Allah tentukan ini, mereka akan mendapatkan ketentraman di dunia dan kebahagiaan mutlak di akhirat. Karena itu kalau kita bicara akhirat, wal akhiratu lil muttaqin. Karena mereka di sini yang melakukan semua ini. Karena seluruh konsep indah dalam Al-Quran itu yang paling mampu melaksanakan adalah hanya orang-orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin. Karena itu kemudian ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi selain dalam kajian yang minggu yang lalu, sekarang kita akan mendapatkan juga salah sifat orang-orang yang bertakwa itu adalah memiliki selalu hidup sosialnya benar. Selalu punya peduli dengan lingkungan dan sekelilingnya. Merasa punya tanggung jawab untuk melakukan sesuatu apa yang bisa ia lakukan. Bukankah Al-Quran secara umum menyebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, orang yang bertakwa yang paling mengamalkan untuk saling gotong royong untuk memberikan yang kebaikan dan ketakwaan. Karena itu orang-orang yang bertakwa benar-benar mereka sudah punya ini yang kalau kita kaji semacam ini ketika kita sama Allah diperintahkan beribadah, salah satunya puasa, kita diminta oleh Allah untuk menjadi orang takwa. Karena apa? Supaya kita tidak perlu lagi mencari konsep kehidupan. Tidak perlu kita impor dari manapun, kita sudah punya semuanya. Kerusakan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin ini ialah karena konsep kehidupan yang sudah rapi Allah atur, kita masih suka menambahkan dari luar hal-hal yang kita anggap ini adalah maju, yang kita anggap ini adalah, setiap kita memasukkan sesuatu dengan sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita secara mutlak yang indah itu, ketika kita tambah, kita kurangi sesuka kita, disitulah kehancurannya. Karena itu Allah menyebutkan udkhulu fis-silmi kaffah, ambil Islam secara keseluruhannya. Kita ini menjadi rusak karena mengambil sebagian, meninggalkan sebagian, karena lebih banyak kita menyembah akal kita, menyembah hawa nafsu kita daripada menyembah Allah mutlak. Cuman sami'na wa ata'na dalam semua ketentuan yang telah Allah tentukan. Jadi kalau kita di pesawat, kalau Anda, mudah-mudahan kita bisa ziarah lebih cepat. Kita bisa pergian sampai 8 jam, 7 jam dalam pesawat. Kita sudah capek 2-3 jam. Dan di pesawat semua udah diatur oleh yang mendesain udaranya dan segala macam. Tiba-tiba kita sudah capek duduk di sebelah jendela, sudah 3-4 jam capek, coba kepingin dapat udara luar. Kita rusak jendela pesawat supaya udara luar masuk, pasti akan goyang dan pasti akan jatuh dan merusak semua. Semacam itulah konsep Islam sudah ada. Jangan dimasukkan hal-hal yang luar dari Islam, akan rusak. Karena itu yang mengikuti semua. Karena itu di awal ayat Allah menyebutkan enggak perlu mencari kebenaran ke barat atau timur, cukup konsep Al-Quran. Hanyalah ini, walakinnal birra man amana. Orang yang bertakwa tidak perlu mengambil dari manapun karena sudah punya pegangan. Dan siapa yang memberikan? Allah yang menciptakan kita dan yang paling tahu apa yang terbaik untuk makhluknya. Karena itu kalau kita kemudian mencari sesuatu di luar, kita ini kalau beri barang-barang elektronik kita selalu melihat panduannya supaya jangan keliru jangan memakai. Al-Quran panduan kehidupan kita. Kalau kita tidak mengikuti, kita bisa keluar dari, setiap kita menyimpang, setiap kita ada kehancuran, wa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa yang disebut oleh Allah ulaika alladzina sadaqu, dan mudah-mudahan kita benar-benar menjadi orang al-abrar yang kelak akan mendapatkan bermacam-macam fasilitas dari Allah, dan mudah-mudahan puasa yang sedang kita jalani ini benar-benar akan mengantarkan kita kepada ketakwaan agar kita menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.